permanen, itu sudah milik kita, sudah surat hak milik, sudah semuanya, dan dari KPR juga bisa kita lakukan semudah mungkin. Dan dengan adanya BNI Gria ini juga untuk milenial itu akan dimudahkan gitu. Jadi aku yakin banget untuk teman-teman yang memiliki tabungan lebih bisa banget untuk diinvestasikan ke berbagai hal yang teman-teman percaya bahwa akan membawa teman-teman ke kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi maksudnya jangan sampai juga nanti sudah investasi terus menyesal gitu. Jadi memang kita harus mempelajari gitu. Benar, aku percaya sama Mas Fabian tadi. Aku setuju banget bahwa kita juga harus cari tahu gitu. Jadi jangan asal kita investasi di banyak gitu fintech atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada gitu ya. Namun kita juga harus mempelajari lagi lebih dalam gitu. Jadi memang pertama aku akan mempelajari dulu di mana aku akan menginvestasikan uang aku gitu sih. Paling penting itu. Terima Oke. kasih. Chelsea kan dari umur 20 tahun ya. Kalau Mas Fabian tuh dari umur berapa Mas pertama kali milih investasi itu? Bisa di-share pengalamannya? Sebenarnya berarti kalau aku pribadi berarti udah mulai dari kuliah berarti 18 tahun mungkin ya, dan 18 tahun sekarang ya. mulai KPR berarti di umur 23 ini sih, Mbak. Wow. Lebih muda dari kita. Iya. Iya, Kenapa sih berani begitu untuk masuk ke KPR? Kan usia juga baru 23. Kebanyakan kan masih ya anak muda berpikirnya pengen beli ini, itu, Pengen jalan-jalan konsumtif dan kesini segala kesana. macamnya ya buat ya menuhin feed Instagram gitu foto-fotonya. Iya benar sih, itu mungkin godaan yang terberat juga itu ya, karena kan kita dapat pendapatan, apalagi sekarang nih udah akhir bulan kan dapat gaji gitu ya, pasti kepikirannya mau belanja apa, mau pergi kemana gitu kan. Itu sih yang aku tanamin dari dulu sih, jadi emang harus ada porsinya tadi. Terus juga untuk yang rumah ini aku kepikiran karena ya sekarang harga makin naik, di Jakarta makin mahal gitu kan, dan kita tahu juga di sekitar Jakarta banyak kota-kota yang lagi berkembang gitu, dimana ya harganya cukup apa ya, affordable buat millennials gitu. Kenapa nggak dari sekarang, tadi benar kata Mbak Prita, memulai untuk punya rumah pertamanya ya. Jadi itu sih yang aku pikirin. Oke. Fabian, kalau kamu kan usia 23 ambil KPR gitu, apa sih yang kamu pertimbangkan ketika ngambil KPR itu? Terus risikonya seperti apa? Terus juga sudah menghitung financial planning kamu juga ke depan seperti apa? Eh, Kalau untuk menghitung sih ya itu sih tadi Mas, jadi udah dari lama juga menghitung, jadi setiap tahun ketika emang kita tahu pendapatan kita per tahun berapa, tadi benar kata Mbak Prita, itu kita aplikasikan tuh ya 50% buat sehari-hari, 20%-nya itu untuk tadi senang-senang yang saya bilang di awal juga kan, itu kan penting banget ya biar nggak stres gitu kan, apalagi kondisi kayak sekarang. Itu tetap harus selalu dilakuin sih Mas. Oke, jadi KPR itu dari 30% ya Mas? Dari total penghasilan. Kan kalau Iya 20% benar. untuk yang ibaratnya untuk ngasih reward lah ke kita, kita udah kerja Nah iya. keras, ibaratnya untuk ngasih kalau kita tuh ya hidup harus waras juga. Betul sekali, tapi tetap Gitu. harus bisa investasi juga. Nah, ini ngomongin soal apa namanya? Mungkin memilih jenis investasi. Pertanyaannya ke Mbak Prita. Apa sih Mbak yang harus kita pikirin gitu dari pas kita mau investasi sesuatu, dari sisi resikonya atau misalnya keuntungannya, pertimbangannya seperti apa? Ya, jadi kan kalau namanya investasi berbeda dengan menabung. Kalau menabung tuh sifatnya lebih pasti karena dia tuh menjanjikan sesuatu. Misalnya kita ambil deposito, terus dibilang, ya deposito sekian bulan, suku bunga sekian, ini ya. Nah itu kan memang dijanjikan. Sedangkan kalau investasi ya ini sebenarnya persis kayak kita sekarang yang lagi hobi tanam-tanaman ya. Aku lebih gampang sih pakai ilustrasi itu nih untuk semua teman-teman. Yang mana tanamannya bisa aja beli 3 pot, yang satu mati gitu atau gimana. Ini aku juga ngalamin beli anggrek ada 3 gitu, yang 2 ya Allah gitu kerut gitu, yang satu masih berbunga. Jadi itulah resiko tuh seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, pada saat kita mau memilih investasi, pertimbangannya apa? Nomor satu pastinya adalah memahami tujuan investasi kita. Tiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Mungkin untuk Mbak Chelsea saat ini usianya berapa, Mbak Chelsea dalam waktu dekat atau dalam waktu berapa tahun lagi itu punya tujuan misalnya apa gitu kan untuk berinvestasi. Sedangkan Mas Fabian mungkin di usianya saat ini masih di bawah 25, itu berarti kan masih early careers gitu, apa tujuan investasinya. Nah, berbeda dengan Prita gitu. Karena kalau untuk Prita misalnya ini juga one of the strong point of investing adalah pada saat aku tuh berfokus pada investasi, nah sekarang anak-anakku itu dana pendidikannya sudah selesai. Selesai itu maksudnya mereka masih di bangku SMP gitu ya, tetapi
untuk kuliahnya uangnya tuh udah ready. Kenapa? Karena udah disiapkan dari belasan tahun yang lalu gitu kan. Nah, sekarang berarti fokus aku tinggal di dana pensiun. Maka kita harus cari tahu dulu, karena kan mungkin yang nonton kita sekarang nggak cuma yang muda aja ya, mungkin yang udah bukan milenial lagi gitu juga. Masa aku dari tadi nggak disapa-sapa sih? Jadi kita sekarang menyapa juga lah ya, merasa muda kan gitu. Jadi tahu dulu tujuan keuangan kita. Yang kedua, tahu profil kita. Profil itu orang banyak yang berpendapat, oh kalau muda berarti dia harusnya agresif. Belum tentu gitu, karena gini, orang itu bisa aja muda nih, misalnya kayak Fabian. Mas Fabian misalnya muda, oh harusnya dia agresif. Tapi mungkin seorang Mas Fabian belum pernah belajar investasi. Ini mungkin nih ya, kita ambil orang lain deh Fabian yang kedua. Jadi mungkin dia takut-takut. Jadi profilnya harusnya agresif, tapi minatnya yang aman-aman, tenang-tenang gitu kan. Jadi harus tahu profil, harus tahu minat. Nah sekarang kalau udah tahu bahwa profilnya harusnya lebih agresif, tapi minatnya baru yang aduh aku takut jantungan gitu. Jadi aku mau yang tenang-tenang, dipahami seberapa jauh dia bisa mentoleransi kalau dia diajak untuk bisa lebih agresif. Jadi setiap orang itu harus ngerti kemampuan kita itu seperti apa nih kalau ngelihat investasi kita naik turun. Jadi kita tuh ngerti. Baru kemudian kita tuh harus tahu ya tadi tuh sumber daya kita, uang yang kita punya berapa. Jadi kita juga tahu bahwa kira-kira saya bisa berasumsi mendapatkan keuntungan tuh berapa. Ibarat pengen punya uang 1 miliar, ya kalau sekarang modelnya adalah 5 juta, itu kayaknya kalian bermimpi. Kalau misalnya 5 juta mau jadi 1 miliar dalam 1 tahun, hati-hati kalau ditawarin kayak begitu. Jadi kita juga mesti paham, kira-kira wajarnya kalau misalnya uang kita ada segini nih modalnya, dia akan berkembang jadi berapa sih dalam sekian tahun lagi. Nah itu kita mesti ngerti, dan itu benar-benar harus dengan kewarasan banget. Jadi waras itu bukan cuma kita shopping supaya waras, tetapi mau investasi juga mesti waras gitu. Jadi jangan suka ngimpi-ngimpi yang aneh-aneh deh. Misalnya modalnya 5 juta, besok jadi 1 miliar. Aduh, apaan sih itu, persugihan kali, jangan-jangan gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi please be careful, semua tuh ada prosesnya. Investasi itu butuh kesabaran. Oke, berarti memang jangan teriming-imingi return yang terlalu tinggi kalau 5 juta Kalau memang modalnya sedikit. Iya, jangan sampai teriming-imingi jadi 1 miliar dalam 1 tahun, itu nggak mungkin juga. Nah ini kita mau ke Fabian lagi nih. Fabian, mungkin bagi generasi milenial juga dan juga bagi generasi kita-kita ini, karena kita kan cukup seumuran sebenarnya. Apa sih dari kamu tips buat bisa tetap proaktif dan tentunya tetap bisa berkarya? Pastinya tipsnya kita tadi sih percaya diri ke kita sendiri, terus juga tahu kalau misalnya untuk investasi tahu risk profile kita sebagai orang kayak gimana, tujuannya apa, dan pastinya jangan sampai lupa untuk planning keuangan sih, karena kita senang-senang kalau misalkan kelebihan juga kan tekor juga, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi planning keuangan tuh penting banget. Dan juga tadi kalau misalnya kita dapat pendapatan, naik gaji atau apa, kita harus mikirin juga jangan sampai lifestyle kita tuh ngegerus abis tuh pendapatan kita tadi itu. Jadi tadi planning per tahunnya, planning masa depan yang panjangnya juga, apalagi khususnya untuk rumah pertama tadi juga perlu dipikirin tuh kapan sih kita harus bisa mulai punya rumah pertama, mulai ngambil KPR gitu kan. Ya, it's something yang harus dipikirin dari sekarang sih sebenarnya dan di planning terus. Oke, terus kalau Chelsea mungkin mau kasih pesan untuk generasi proaktif nih. Pesan dari aku untuk generasi proaktif, semoga kita tetap bisa berkarya, tetap inovatif, tetap beradaptasi juga, karena kita kan selalu ada hal-hal baru ke depannya. Dan untuk generasi proaktif yang pasti aku percaya banget teman-teman semua selalu mikir ke depan untuk masa depan, dan yang pasti semangat selalu. Dan untuk teman-teman semua yang ingin berinvestasi, ayo mulai dipelajari dari sedini mungkin, dari semudah mungkin, dan pasti bisa. Kita pokoknya yang harus ada rasa percaya diri itu. Aku setuju banget sama Mas Fabian tadi, percaya diri tapi tahu juga tanggung jawab kita gitu. Jadi untuk teman-teman semua pokoknya maju terus untuk
generasi penerus bangsa Indonesia. Berarti nggak boleh nggak pakai nanti. Pokoknya harus memulai, waktu adalah uang. Pokoknya kalau bisa memulai investasi dari sekarang, kenapa tidak begitu ya? Karena kita tahu yang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber-narasumber kita sangat logis, dan tentunya mungkin Anda para detikers dan juga anak muda yang di rumah sudah mulai berpikir mau berinvestasi apa. Iya, karena jenis investasi itu kan banyak, ya disesuaikan saja sama pendapatan kita. Misalnya yang masih mahasiswa, mulai dari kecil-kecil aja, mulai dari misalnya 100.000 atau 200.000. Nah, tapi kalau misalnya memang udah pekerja, udah dapat penghasilan yang tetap, bisa mulai menaikkan nilai investasinya, misalnya mau KPR rumah dan lain-lain. Oke, kalau gitu sekarang saya dan Gibran juga udah melihat nih, udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya saya pengen ngasih pertanyaan nih untuk detikers semua. Ini pertanyaannya, kalian harus melanjutkan kalimat yang saya sebut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, titik, titik, titik. Nah, untuk jawabannya bisa langsung aja detikers tulis di kolom komentar, dan yang paling cepat dan juga yang paling tepat jawabannya bisa dapat ya hadiah TAP Plus BNI sebesar Rp1.000.000. Betul sekali. Jadi sambil kita menunggu jawabannya, kita mau kembali menginfokan untuk para detikers yang ada di dalam acara ini. Detikers juga berkesempatan untuk membawa pulang hadiah yang sudah disiapkan. Tentunya ada hadiah tap cash senilai Rp500.000 untuk 4 orang pemenang setiap sesi pertanyaannya, tentunya yang terpilih dan juga dibacakan oleh kita berdua. Dan juga ada kesempatan yang tentunya bisa memberikan pertanyaan secara random, dan pada tiap sesinya juga ada 2 pertanyaan yang akan dipilih tentunya. Jadi bagi detikers juga yang menjawab dengan paling benar dan juga paling cepat akan mendapatkan juga hadiah tabungan BNI TAP Plus nilai Rp1.000.000. Jadi harus pantengin terus acaranya. Iya, ini saya yakin juga detikers udah menunggu-nunggu nih ya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Makanya kasih pertanyaan di kolom komentar sebanyak-banyaknya, karena selain hadiah juga kalian bisa mendapatkan e-sertifikat yang bisa kalian download setelah rangkaian acara pada hari ini selesai. Dan jangan lupa juga untuk isi survei dengan cara klik tombol isi survei di sini. Silahkan mengisi isi survei tersebut dan baru bisa mendapatkan e-sertifikat. Betul sekali tentunya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A yang sudah banyak sekali pertanyaan masuk ke kolom komentar tentunya ya. Iya, ini di sini kita juga sudah memilih ya beberapa pertanyaan yang bakal dibacakan. Untuk itu, ini sudah ada 4 narasumber yang sudah bergabung lagi sama kita, Gibran. Ini ada 4 pertanyaan terpilih ya. Untuk penanya pertama, oke, Kita ini sambil tunggu dulu siapa saja yang sudah bertanya begitu, karena tentunya kalau yang bertanya dapat hadiah, yang Iya. menjawab juga pertanyaan kita kan tadi sudah ada tuh pertanyaan yang kita bagikan dari pertama, terus ada juga yang kedua, begitu ada Betul. titik. Betul. Tentunya harus bisa menjawab. kita Dan- boleh kasih ini nggak, kasih clue nggak? Boleh. Tapi pasti udah pada tahu ya, karena kan itu merupakan salah satu butir yang ada di perayaan pada hari ini, Betul momentum hari ini, Hari Sumpah Pemuda. Jadi pasti udah pada tahu lah ya, total ada 3 butir. Ini merupakan salah satu dari butir nih, Sumpah Pemuda. Jadi Oke. lanjutkan saja dan langsung tulis aja di kolom komentar, karena nanti akan ada 2 pemenang ya. Betul sekali. Yang mereka yang menjawab tercepat dan juga yang paling benar. Oke, kita mau masuk ke sesi Q&A di siang hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan, jadi kita mau bacakan satu persatu dan langsung dijawab juga kepada Iya. yang ditujukan kepada siapa. Ini yang pertama dulu untuk Chelsea Islan dari Lutfi Nahar. Chelsea Islan, pernah punya cerita lucu nggak sih bagaimana kamu menerapkan proaktif dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Cerita lucu ya. Sebenarnya sih kalau menurut aku sendiri, mungkin aku bisa sharing aja kali ya untuk proaktif sendiri. Aku mendirikan sebuah gerakan yaitu Youth of Indonesia. Itu pas banget di Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober tahun 2016. Jadi 4 tahun yang lalu aku mendirikan. Nah, ini cerita lucunya sebenarnya kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, dan waktu itu teman-teman yang lain juga, Hari Sumpah Pemuda kita nggak ada perayaan, nggak ngapa-ngapain, apa kita bikin wadah aja ya, kita bikin sesuatu gitu. Nah, akhirnya itu menurut aku adalah salah satu gerakan yang proaktif ya gitu. Jadi dari anak muda kita ingin membuat sebuah gerakan untuk sesama anak muda Indonesia juga gitu. Dan di situ menurut aku mudah-mudahan kedepannya juga bisa menginspirasi banyak orang lagi, dan juga dari acara itu sendiri, dari si komunitas ini
kita juga menyediakan wadah untuk anak-anak muda untuk berbagai ekspresi opini mereka gitu. Dan di sini ini penting banget, menurut aku ini cocok banget dengan tema hari ini juga, konferensi generasi nggak pakai nanti. Itu sesuatu yang mungkin kita bisa sama-sama tularkan rasa positif kepada teman-teman di sekitar, dan untuk anak-anak muda semoga kita bisa menjadi agen perubahan bagi bangsa Indonesia untuk kedepannya. Dan karena tema hari ini kita ngobrolin tentang investasi juga, mudah-mudahan kita juga saling bisa menginvestasikan diri kita kepada hal-hal yang positif dan berguna dan bermanfaat untuk kita kedepannya. Terima kasih. Oke, kita langsung ke penanya selanjutnya. Ini ada untuk Mas Fabian dari Raisya. Pertanyaannya mau tanya, gimana cara Mas Fabian membagi pendapatan setiap bulannya untuk kebutuhan dan untuk investasi? Sebenarnya tadi mungkin udah sedikit dijawab ya yang 50-30-20, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap. Oke, paling kalau dari terima kasih juga pertanyaannya ya Raisa. Jadi tadi kalau udah sempat aku sebutin juga sih, tadi pembagian itu ya. Jadi kita harus tahu nih pas kita pertama kali pendapatan kita per bulan ada berapa, terus kita hitung juga pengeluaran kita per bulan itu berapa. Jadi kan mungkin tadi Mbak Prita tadi kan 50% nih untuk pengeluaran sehari-hari. Mungkin kalau misalkan kita emang pengeluaran lebih besar, kita juga bisa ngegeser tuh persentasenya. Jadi kita tahu misalkan kita pendapatannya 2 juta gitu sebulan, lalu pengeluaran kita tuh lebih dari 1 juta gitu, berarti ya kita harus porsi kita untuk investasi itu berarti harus lebih dikecilin aja, nggak apa-apa, karena kan yang penting mulai sekarang kan, yang penting nggak pakai nanti nih mulainya, bukan jumlahnya dulu. Kalau misalkan kita mampunya dan bisanya baru segitu, itu sih palingan. Oke, seperti itu jawaban dari Fabian. Sekarang saya mau ke Mbak Karinda terlebih dahulu. Mbak Karinda, ini ada pertanyaan dari Krisan. Katanya, Kak Karinda, saya itu umurnya 24 tahun. Rencananya bulan depan mau ambil KPR rumah gitu ya. Nah, yang ideal berapa tahun ya? KPR 20 tahun, kelamaan nggak ya kira-kira? Ya, kalau KPR 20 tahun sih ya nggak apa-apa sih, itu nyesuaiin sih nanti. Jadi nyesuaiin sama pendapatan masnya gitu kan, mas atau mbaknya gitu yang pengen mengajukan KPR BNI Gria. Jadi kalau sekiranya nanti kita ada angsuran, namanya angsuran suka-suka. Jadi bebas aja sih mau berapa puluh tahun, terserah mas mbaknya untuk mengajukan KPR, itu bisa langsung melalui e-form. Nah, untuk suku bunganya kita juga ada keringanan 2 tahun pertama seperti yang tadi sudah saya sebutkan tadi, itu keringanan hanya bayar bunga saja 2 tahun pertama. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa sih. Oke, berarti memang kalau kita lihat itu sangat kompetitif ya bunga yang diberikan oleh BNI Gria. Jadi bisa menjadi pilihan bagi generasi milenial khususnya berusia 24 tahun tentunya ya. Iya, ini selanjutnya ada pertanyaan untuk Chelsea, ada pertanyaan dari Eira. Mindset apa yang harus millennials tanamkan untuk lebih sadar lagi terhadap financial planning? Apakah cukup dengan hanya menjadi conscious shopper daripada mengurangi dan menahan-nahan keinginan yang kita mau? Apakah tidak sebaiknya kita menambah pendapatan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Eira, thank you so much. Menurut aku memang sebenarnya sebagai generasi milenial ya kita kan pasti banyak sekali yang misalnya sudah bekerja untuk saat ini gitu, tapi untuk bagaimana caranya untuk tetap proaktif dan juga conscious gitu ya terhadap kita misalnya kebutuhan sehari-hari kita pasti kan banyak yang misalnya masih tergerus oleh lifestyle yang misalnya kita mau shopping mau online shopping, mau beli ini atau beli itu. Mungkin sebenarnya kita bisa memiliki lifestyle yang balance menurut aku gitu. Jadi kita tidak hanya memikirkan satu sisi saja, namun ada satu sisi yang kita alokasikan dananya untuk investasi, untuk menabung, lalu yang selebihnya itu kita bisa juga alokasikan dana untuk shopping dan kebutuhan sehari-hari. Pastinya kan kita juga harus memiliki balance life ya, nggak mungkin kan kita mikirnya oke, semua untuk di sini aja gitu, tapi pasti kan kita juga mikir kan, oh ya besok misalnya ada kebutuhan apa, harus beli apa gitu. Tetapi ya sebenarnya kembali lagi ke balance living aja sih menurut aku. Jadi aku punya motto gitu ya untuk aku pribadi, balance living, gimana caranya kita tahu nih pendapatan kita segini gitu, tapi bagaimana untuk 1 bulan apakah cukup, lalu gimana untuk tahun depan apakah masih cukup, dan misalnya kita mau invest ke rumah atau invest ke tanah atau
asuransi, itu kita juga harus mengalokasikan dana. Mungkin ada beberapa rekening kita juga bisa bikin, satu rekening khusus yang kita bisa untuk daily life, lalu ada rekening yang memang khusus untuk di situ saja gitu, untuk kita tabung khusus untuk masa depan. Jadi sebenarnya menurut aku sih kembali lagi ke prinsip masing-masing. Kita pasti semua punya prinsip masing-masing, kepercayaan masing-masing bagaimana untuk menjalani hidup kita. Namun menurut aku sih itu sih kembali lagi ke balance living aja sih menurut aku, apalagi sebagai milenial kita pasti bisa, kita masih punya banyak waktu, namun gunakanlah waktu itu seefisien mungkin. Thank you. Oke, terima kasih Chelsea atas jawabannya dan terima kasih juga kepada keempat narasumber yang sudah menjawab pertanyaan Betul. dari The Tickers ya. Dan sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para pembicara dan juga para penanya tadi ya yang sudah masuk ke kolom komentar. Nah, selanjutnya akan ada pengumuman hadiah untuk penanya terpilih dengan jawaban tercepat. Ya, Betul. tercepat dan yang paling benar dari The Tickers. Silakan Oke, Gibran. kita lihat sama-sama siapakah pemenangnya. Sekarang saatnya kita umumkan dulu 4 penanya yang mendapatkan hadiah berupa saldo tap cash Rp500.000. Selamat kepada Lutfi, terus ada Arsyad, Raisya dan juga Krisa. Dulu dong, selamat ya. Selamat ya. Dan juga kami akan memberitahu 2 penonton yang berhasil menjawab pertanyaan paling benar dan paling cepat dan berhak mendapatkan BNI Taplus senilai Rp1.000.000. Selamat kepada Remedia dan Supamri. Tepuk tangan. Jadi 1 juta harus digunakan dengan baik dan benar ya kalau sudah dapat 1 juta tentunya. Bisa digunakan untuk investasi juga. Betul sekali, Gibran. kenapa tidak tentunya. Iya. Akhirnya sampai juga di penghujung sesi 1 di acara konferensi generasi nggak pakai nanti bersama BNI dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini yaitu tanggal 28 Oktober 2020. Betul sekali, nggak kerasa sudah 60 menit kita temenin The Tickers tentunya yang berada di rumah bersama dengan 4 narasumber kita yang sudah memberikan ilmu banyak di siang hari ini. Terima kasih kita mau ucapkan untuk Chelsea Islan, terus Fabian Deano, terus juga Mbak Prita Gosi dan juga Mbak Karinda Wardani. Terima kasih sudah berkenan hadir dan juga tentunya berbagi inspirasi kepada para The Tickers. Jangan lupa juga tentunya di akhir acara ini juga akan ada deklarasi para pemuda generasi nggak pakai nanti. Jadi nggak boleh ketinggalan ya. Dan tentunya kita mau pamit undur diri dulu karena nanti masih ada sesi kedua dulu. Masih ada 3 sesi lagi. 3 sesi Gibran. lagi tentunya. Jangan kemana-mana, kita masih akan tetap menemani para The Tickers. Kita mau undur diri sejenak dulu ya. Saya Muhammad Gibran. Dan saya Nadia Soekarno, sampai jumpa di sesi kedua karena setelah ini dengan tema generasi hidup sehat. Jadi jangan kemana-mana karena juga setelah ini ada tayangan video pemenang dari kompetisi video generasi nggak pakai nanti challenge. Selamat kepada para pemenang. Sampai jumpa sesi 2.